Halo semuanya para penggemar serial drama India Mahabharata. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Mahabharata yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini Duryodhana mengatakan, "Temanku Karna, tugasmu adalah untuk menghabisi Abhimanyu. Kau harus menghabisinya hari ini." Semua Pandawa tengah bertarung dan memanggil Abhimanyu untuk kembali. Tapi Duryodhana dan yang lainnya mencoba membuatnya marah dengan memanggilnya masuk. Tetapi Abhimanyu mengatakan bahwa aku sama sekali tidak mau menodai nama ayahku dan Paman Krishna. Aku tidak bisa mengecewakan mereka dengan melarikan diri. Yudhishthira memerintahkannya kembali, tetapi dia menolak dan berjalan masuk. Dursasana mengatakan, "Lihatlah anak ini. Dia seperti seekor tikus yang berdiri di antara sekawanan gajah." Abhimanyu mengatakan, "Nafasku adalah senjataku. Siapa yang akan menyerangku lebih dulu sekarang?" Duryodhana mengatakan, "Kau harus membunuhnya, dan sekarang waktunya untuk kau menunaikan kewajibanmu." Lalu Duryodhana memerintahkan Karna untuk menyerang Abhimanyu. Karna mengatakan, "Aku akan menghabisinya dengan satu panah saja." Namun Duryodhana memintanya untuk menyiksanya, dan Karna pun menolaknya. Duryodhana terus-menerus menghasut Karna. Dia lalu mengarahkan panah, sementara Yudhishthira berteriak. Lalu kemudian Karna pun memanahnya. Abhimanyu mencabut panah dari dadanya. Lalu Guru Drona juga memanahnya. Abhimanyu jatuh di medan perang dan mencabut panah itu lagi. Dan Abhimanyu berkata bahwa aku adalah anak Arjuna. Aku tidak akan mati dengan mudah seperti itu. Guru Drona menyerang Abhimanyu lagi. Krishna merasakan sakit yang Abhimanyu rasakan. Arjuna bertanya, "Apa kau merasa kesakitan?" Krishna berkata, "Ketika keadaan sedang sulit, seseorang pasti akan merasakan kesakitan. Bahkan kau lebih baik melakukan kewajibanmu. Musnahkan semua pasukan Tumerikarta." Abhimanyu diserang oleh anak panah bertubi-tubi. Dia menolak untuk menyerah. Yudhishthira dan Pandawa lainnya tidak dapat melindungi Abhimanyu. Lalu Aswatthama menyerang Abhimanyu dengan pedang. Dursasana menyerang Abhimanyu oleh gada dan Mamasri dengan pedang. Abhimanyu tidak menyerah dan terus melawan mereka. Namun tiba-tiba Mamasri menusuk Abhimanyu dengan pedang. Abhimanyu terjatuh. Tetapi Abhimanyu masih bangun dan mulai bertarung dengan mengangkat roda. Sangkuni menusuk Abhimanyu kembali. Krishna menahan rasa sakit yang ditanggung Abhimanyu. Abhimanyu terjatuh dengan bersimbah darah. Duryodhana menginjak leher Abhimanyu. Arjuna menyadari dia menangis. Duryodhana menarik Abhimanyu dan mengatakan, "Tunjukkan wajahmu pada pamanmu." Dia pun tertawa dengan puas. Bima bilang, "Duryodhana, tinggalkan Abhimanyu. Dia masih anak-anak." Yudhishthira bilang, "Duryodhana, jangan berikan dia rasa sakit." Duryodhana bilang, "Ingat Vikan dan saudara laki-lakiku yang lain menghadapimu. Tidak pernah meninggalkan mereka terbakar kesakitan dengan kematian mereka. Dan begitu juga kamu Pandawa dengan kematian Abhimanyu." Mereka menyerang Abhimanyu karena mengatakan matahari telah terbenam. Akhiri penderitaannya sekarang. Duryodhana mengatakan dia masih tersenyum. Dia tidak berteriak bahkan sekalipun dengan rasa sakit. Dia harus memohon, dan hanya kemudian aku akan memberinya kematian. Abhimanyu masih bangun dan tersenyum. Dia berteriak dan mengatakan, "Paman, beritahu pada ayahku bahwa aku tidak akan menodai reputasinya. Dan beritahu ibuku bahwa aku tidak terkalahkan, bahkan sedang sekarat." Karna mengambil pedang lalu turun dari keretanya. Karna memeluk Abhimanyu dan berkata, "Lanjutkanlah perjalananmu menuju nirwana. Kehormatan kesatria terhebat
tidak jatuh pada Arjuna ataupun padaku, tetapi padamu. Karena menusuk Abhimanyu, Krishna merasakan kematian Abhimanyu. Dia pun menangis. Abhimanyu tersenyum bahkan saat sekarat. Karena lalu membaringkannya, Pandawa berteriak kesakitan. Duryodhana mengatakan, ini belum saatnya matahari terbenam. Mengapa kamu membunuhnya? Karena mengatakan, matahari terbenam ketika seorang prajurit terhebat seperti Abhimanyu meninggal. Duryodhana dan yang lainnya mentertawakan kematian Abhimanyu dan menendang mayatnya sambil berkata, hari ini kita akan merayakan kematian anak ini. Lalu kemudian Duryodhana pergi bersama pasukannya. Dia pergi sambil tertawa. Pandawa lari ke tubuh Abhimanyu. Bima bilang, pergilah ambil obatmu dan selamatkan Abhimanyu. Dan kalau perlu biarkan nyawaku ditukar untuk menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain Arjuna melihat Abhimanyu. Dia mengatakan hentikan keretanya. Dia melihat Abhimanyu. Kemudian dia turun dan berjalan ke arahnya dan bertanya, mengapa kamu berdiri di sini Abhimanyu? Abhimanyu bilang, untuk pujian ayah. Arjuna tersenyum dan bilang, aku memuji kamu bahkan dalam mimpiku. Tapi kenapa kamu butuh pujian di sini? Abhimanyu bilang, di sini aku bertarung dengan prajurit seperti Karna, Guru Drona, Duryodhana. Arjuna bilang, matahari yang baik. Abhimanyu bilang, aku bertarung bersama mereka sampai hidupku berakhir dan tidak pernah memberikan senjataku. Arjuna pun terkejut. Abhimanyu bilang, ya ayah, kamu harus bangga padaku. Senjataku jatuh, tapi aku tidak membiarkan kepercayaan diriku pergi. Arjuna bilang, kenapa kamu berdarah? Ayo kita pergi dari sini. Abhimanyu bilang, itu tidak akan membantu aku sekarang. Aku selalu di sini sampai perang berakhir dan akan sangat bersyukur menjadi putramu. Dan jiwaku akan sangat senang melihat bahwa Paman Duryodhana dihukum atas perbuatannya dan akan menunggumu di medan perang ini. Krishna memberkati Abhimanyu ketika dia menatapnya. Abhimanyu menghilang dari tangan Arjuna. Kemudian Drupadi melihat tubuh Abhimanyu terbaring di depannya. Dia menjaga gelang perlindungan di dekatnya dan mengingat pertemuan pertamanya dan berkata, anak tersayangku tidak akan menangis karena kematianmu, karena aku bangga padamu. Bima mengatakan Drupadi membuat pengaturan untuk pemakaman Abhimanyu. Subadra dan Uttari pergi ke tubuh Abhimanyu. Uttari mengatakan, Abhimanyu, kamu tidak bisa meninggalkanku dan pergi. Bagaimana kamu mati saat kamu memiliki paman yang melindungimu? Dan bagaimana aku akan menghabiskan sisa hidupku tanpamu? Subadra mengatakan, aku berharap sebelum kematianmu, kamu setidaknya merasakan kebahagiaan bahwa kamu akan menjadi seorang ayah. Apa yang akan aku katakan pada ayahmu? Uttari mengatakan, Abhimanyu, yang telah kamu janjikan untuk bersama seumur hidup denganku. Dan sekarang bawa aku bersamamu. Arjuna datang dan melihat Abhimanyu terbaring. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Mahabharata hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.